Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Oh iya, Ibu berpesan kepada anak-anak, jangan lupa jika keluar rumah memakai masker ya, karena masa sekarang ini masih masa pandemi COVID-19. Untuk itu, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema berapa? Iya, betul. Tema baru. Tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Oh iya anak-anak, adakah yang tahu kali ini kita mau belajar apa? Iya, betul sekali. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kalimat saran, kemudian penjumlahan bilangan cacah, dan yang terakhir adalah pola irama sederhana. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu kalimat saran? Ya, betul sekali. Kalimat saran merupakan sebuah kalimat yang menyatakan solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Saran sendiri merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Saran ini bertujuan untuk memberikan arahan atau himbauan kepada seseorang agar menjadi lebih baik. Itu adalah tujuan dari saran. Lalu, apa ciri-ciri dari kalimat saran? Ciri-ciri dari kalimat saran terdapat beberapa kata, yaitu sebaiknya, kemudian harus atau seharusnya, lebih baik, hendaknya, kemudian perlu diingat, usahakan. Itu adalah ciri-ciri dari kalimat saran. Jika anak-anak menemukan kalimat saran seperti itu tadi, ada sebaiknya, harus atau seharusnya, lebih baik, hendaknya, perlu diingat, usahakan, itu adalah kalimat saran. Lalu bagaimana contohnya anak-anak? Ini Ibu akan memberikan contohnya dari kalimat saran. Contoh kalimat saran. Yang pertama, Ratna sebaiknya membantu ibunya membersihkan rumah sebelum bermain. Mengapa itu dikategorikan sebagai kalimat saran? Iya, benar sekali. Karena terdapat kata sebaiknya. Kemudian contoh yang kedua, Edo seharusnya
sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Mengapa dikategorikan kalimat saran? Karena terdapat kata seharusnya. Kemudian contoh yang terakhir, yang ketiga, lebih baik kamu tidak terburu-buru dalam mengerjakan karya ilmiahmu. Mengapa dikategorikan kalimat saran? Karena terdapat kata lebih baik. Benar sekali. Itu tadi adalah kalimat saran. Kita lanjut. Ibu akan menayangkan sebuah cerita mengenai kasih sayang di lingkungan keluarga. Silahkan didengarkan dengan baik-baik ya anak-anak, dan dilaksanakan seperti apa yang telah dijelaskan dalam video ini. Kasih sayang di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan bagian dari lingkungan kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Mengasihi dan menyayangi keluarga merupakan kewajiban setiap anggota keluarga. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Setelah melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Adapun hak yaitu sesuatu yang seharusnya kita terima. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Laksanakan kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Sebagai seorang anak, kita harus menyayangi orang tua. Kita juga harus berterima kasih kepada mereka. Kita pun harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi, berterima kasih, dan mendoakan orang tua merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu dengan tulus. Mereka selalu menjaga dan mendoakanmu setiap hari. Mereka telah menjalankan kewajibannya terhadap keluarga dengan penuh tanggung jawab. Dari video di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita harus saling menyayangi, mengasihi, dan saling mendoakan antar sesama anggota keluarga, baik dari ibu, ayah, maupun adik. Selain itu, kita harus melaksanakan antara hak dan kewajiban secara seimbang supaya berjalan dengan baik. Apa saja kewajiban anak-anak? Ya, benar sekali. Kewajiban anak-anak yang pertama adalah belajar. Yang kedua adalah membantu pekerjaan orang tua di rumah. Contohnya membantu menyapu, membersihkan halaman rumah, itu adalah sebuah kewajiban dari anak-anak. Setelah anak-anak melaksanakan kewajiban, nantinya anak-anak mendapatkan hak berupa kasih sayang dari orang tua ataupun dari kakak atau dari adik jika memiliki adik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan cacah. Kalau
Kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan bilangan cacah. Namun sebelumnya, tahukah kamu apa itu bilangan cacah? Ada yang bisa menjawab? Benar sekali. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang terdiri dari semua bilangan asli dan bilangan nol. Secara umum, bilangan cacah dimulai dari angka 0. Contoh bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Operasi penjumlahan pada bilangan cacah sama dengan penjumlahan bilangan asli ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya mengenai materi penjelasan dari penjumlahan bilangan cacah, silakan anak-anak cermati dan pahami dengan benar tayangan dari video ini. Contoh soal yang pertama, 125 ditambah 130 sama dengan titik-titik. 125 ini memiliki ratusan, puluhan, dan satuan. 1 sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, dan 5 sebagai satuan. Sedangkan 130 ini memiliki 1 ratusan, 3 puluhan, dan 0 satuan. Kita hitung secara bersusun. Kita jawab 125, kemudian di bawahnya 130. Kita garis, kemudian kita jumlahkan. Kita urutkan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 125 ditambah 130 adalah 255. Selanjutnya soal kedua, 372 ditambah 119 sama dengan titik-titik. Kita jawab seperti cara yang pertama tadi. Kita urutkan antara ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Untuk menghitungnya, kita menghitung dari paling belakang atau paling ujung. 2 ditambah 9 sama dengan berapa anak-anak? Iya, benar, 11. Untuk menuliskannya, kita tulis angka 1 dan kita simpan 1. Kemudian kita jumlahkan lagi. 7 ditambah 1 sama dengan berapa anak-anak? 8. Karena tadi masih sisa 1, simpanan kita 1, berarti 1 simpanan ditambah 7 puluhan ditambah 1 puluhan sama dengan 9. Kemudian ternyata
simpanan yang kita miliki sudah tidak ada. Kita jumlahkan yang selanjutnya. 3 ditambah 1. Ratusan dengan ratusan sama dengan 4. Jadi 372 ditambah 119 adalah 491. Kemudian soal yang ketiga. Tentukan 2 buah bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya 175. Untuk menentukan 2 bilangan ini, kita menentukan berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah 175. Kita jawab, ada beberapa kemungkinan yang kita dapatkan. 175 ini bisa kita dapatkan dari 100 ditambah 75, kemudian 110 ditambah 65, dan 120 ditambah 55. Maka hasilnya nanti adalah 175 atau bilangan lainnya. Jadi kemungkinan 2 bilangan tersebut adalah 175 sama dengan 100 ditambah 75 atau 175 sama dengan 110 ditambah 65 atau 175 sama dengan 120 ditambah 55. Dan masih banyak lagi. Seperti itu untuk cara menentukan 2 buah bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya 175 atau sebuah angka yang kita cari. Dari video di atas dapat kita simpulkan jika kita ingin melakukan atau menjumlahkan bilangan cacah, maka kita harus mengurutkan atau menyamakan bilangan tersebut sesuai dengan urutannya. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Setelah urut, kemudian kita susun, kita jumlahkan seperti itu. Untuk penjumlahan, jika lebih dari 9, misalnya 10, 11, 12, 13, dan seterusnya, kita simpan terlebih dahulu angka yang berada di depannya, misalnya 10. Maka penjumlahannya yang kita turunkan adalah 0. Kemudian yang kita simpan adalah 1 dan kita jumlahkan dengan bilangan selanjutnya. Untuk penjumlahan bilangan, kita mulai dari satuan terlebih dahulu, kemudian puluhan, baru ke ratusan. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pola irama sederhana. Apa itu pola irama? Benar sekali. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama berjalan menurut birama. Birama adalah kuat,
dan lemahnya bunyi dalam lagu atau dalam sebuah lagu. Kuat lemahnya bunyi ini dibatasi dengan garis birama. Birama ditandai dengan tanda birama. Contoh dari tanda birama yaitu 3/4. Artinya setiap birama ada 3 ketukan. Contoh pola irama sederhana ini dapat anak-anak lihat pada tayangan video ini. Video ini nanti adalah lagu dari Jika Ibuku Tua Nanti. Pola irama ini bernilai 3/4. Selamat menyaksikan. Wah, rupanya seru sekali ya tadi lagu dari Jika Ibuku Tua Nanti. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih, akan kujaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti, berjalan bertongkat kayu, akan kutuntun selalu kemana ayah pergi. Maaf suara ibu fals ya. Anak-anak, rupanya kita sudah belajar banyak sekali. Kita sudah belajar mengenai kalimat saran, kemudian penjumlahan bilangan cacah,
Dan yang terakhir adalah pola irama sederhana. Dari pembelajaran di atas tadi, banyak sekali yang kita dapatkan. Untuk itu, Ibu akan memberikan tugas yang akan Ibu kirim melalui WhatsApp group. Silahkan dikerjakan, ditulis soalnya dan jawabannya. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan makan makanan bergizi. Jangan lupa istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak bermain. Kerjakan tugas dengan senang hati, dengan ikhlas tentunya. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.